ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسوله بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وعبد السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahmatullah, bersyukur kepada Allah di kesempatan yang sangat mulia ini di hari Jumat Sayyidul Ayyam. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semuanya bisa menghadiri panggilan Allah melaksanakan salat Jumat semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang baik ini, mari bersama-sama kita berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar menjadi hamba-Nya yang mendapatkan rahmat, taufik, ma'unah, sekaligus mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kelak di yaumul qiyamah mendapatkan keselamatan dan keberuntungan dengan surga yang Allah telah janjikan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahmatullah, kita telah memasuki tahun 1447 Hijriah. Itu maknanya kita berada pada hari di mana kita mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala dengan bertambahnya waktu, bertambahnya usia, sekaligus Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan hidup minimal pada hari ini dan tahun ini. Karena sesungguhnya waktu yang setelah Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita tidak akan pernah bisa kembali lagi. Hakikat waktu itu sungguhnya adalah cuma satu, yaitu hari ini, karena besok belum tentu menjadi milik kita. Sehingga ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahmatullah, ketika bertambahnya waktu, bertambahnya usia, bertambahnya kesempatan, itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita syukuri dan kita sikapi dengan baik dan benar. Bagaimana supaya kita menjadi hamba Allah yang senantiasa beruntung dan beruntung? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, "Man kana yaumu khairun amsi fa huwa rabih." Dan siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia menjadi orang-orang yang beruntung. Man kana yaumu sawa'u min amsihi fahuwa bagpunun, dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka dia menjadi orang yang merugi. Faman kana yamuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'unun, dan barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia menjadi orang-orang yang terlaknat, naudzubillah. Sehingga bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang selalu lebih baik? Setidaknya ada 3 sikap yang harus kita lakukan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan usia waktu kepada kita. Yang pertama adalah
sikap terbaik kita hendaknya punya sikap selalu muhasabah. Muhasabah itu maknanya melihat, memperhatikan dengan benar apa yang sudah kita lakukan tahun kemarin untuk bekal kita dan sebagai pelajaran yang sangat berharga dalam rangka kita melakukan yang terbaik di hari ini dan seterusnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempertegas dalam surah Al-Hasyr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan apa yang sudah kita lakukan untuk bekal esok hari. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti atas semua apa yang kita lakukan. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimahullah, kita sebagai orang yang beriman dipanggil Allah untuk bertakwa kepada Allah. Selain Allah perintahkan kita bertakwa, hendaknya kita senantiasa bermuhasabah. Muhasabah itu perintah Allah. Apa yang sudah kita lakukan kemarin, apa yang sudah kita lakukan tahun kemarin, apa yang sudah lewat kita lakukan, hal-hal yang positif apa saja, atau mungkin ada hal yang negatif, perbuatan dosa dan maksiat yang telah kita lakukan. Kita benar-benar hitung, karena sebelum kita dihitung di akhirat kelak, hendaknya kita menghitung apa yang sudah kita lakukan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah apa yang kita lakukan selama ini sebelum kita dihitung nanti di akhirat, di yaumul hisab nanti. Karena sesungguhnya kita pasti akan mengalami perjalanan panjang dari peristiwa hidup yang kita lakukan, dari alam roh menuju alam rahim, menuju alam dunia sekarang ini, yang sekarang berada di alam dunia, dan nanti kita akan menuju di alam akhir, alam barzakh atau alam kubur. Lalu kemudian kita menuju yaumul qiyamah, hari kiamat, di mana manusia nanti dimatikan, dibangkitkan, ada yaumul ma's, di mana manusia subhanahu wa ta'ala dibangkitkan semua manusia dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat. Ada pula yaumul hisab, hari penghitungan amal kita semua. Ada yaumul mizan, hari penimbangan semua amal-amal kita. Ada juga yaum, hari di mana ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa syafaat, hari di mana kita akan mendapatkan pertolongan manakala kita punya amal dan amal itu mampu menolong kita. Dan saatnya kita akan mengalami yaumus sirat, hari di mana kita akan melalui dua hal yang harus kita sikapi dan yang akan menentukan hidup dan mati kita selama tidaknya kita di akhirat, yaitu apakah kita nanti masuk surga atau masuk neraka. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimahullah, perjalanan panjang yang telah dan akan kita lakukan tidak akan pernah sepi dari ujian dan cobaan yang harus kita alami. Karena sesungguhnya hidup kita yang akan datang amat sangat ditentukan dari hidup kita di dunia saat ini. Karena itulah bermuhasabahlah. Bahkan para ulama mencontohkan kepada kita untuk menghitung amal kita sebelum kita tidur di malam hari. Kita menghitung apa saja amal kita dalam sehari. Apakah amal kita banyak hal-hal yang positif untuk kita syukuri dan kita lanjutkan, atau justru malah banyak dosa yang kita lakukan untuk kita istighfar, mohon ampun
sebelum kita tidur malam. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimahullah, itulah hal yang harus kita sikapi. Bermuhasabah, orang yang pandai muhasabah, dia pandai untuk menyikapi semua hidupnya, karena pastilah ada hal-hal positif yang perlu untuk kita lanjutkan dan ada hal-hal yang negatif yang harus kita taubati untuk kita tidak ulangi lagi di masa-masa yang akan datang. Tentu masih banyak hal-hal yang kurang yang harus kita terus jaga, jangan sampai itu terulang kembali. Karena itulah masyaallah jamaah Jumat rahimahullah, bermuhasabahlah, tidak menunggu setahun sekali. Setiap hari itu jauh lebih bijak daripada kita menghitung amal kita setahun sekali. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Dan yang kedua, sikap kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kesempatan usia di tahun ini adalah hendaknya kita melakukan hijrah. Hijrah itu ada 4 makna. Ada hijrah bermakna melangkah, ada hijrah bermakna pindah, ada hijrah bermakna berubah, dan ada hijrah bermakna meninggalkan. Melangkahlah untuk hal yang positif. Setiap langkah-langkah kita pastikan sesuatu yang baik dan positif untuk kita teruskan di masa-masa yang akan datang. Dan hendaknya kita berupaya untuk pindah dari hal-hal yang negatif menuju hal-hal yang positif, yang biasanya malas beribadah. Kemudian saat ini kita punya tekad yang kuat untuk kemudian kita pindah kepada hal-hal yang baik untuk kita beribadah dengan ibadah yang terbaik. Karena tingkatan ibadah menurut Imam Nawawi yang dijelaskan dalam hadis tentang niat itu, ada manusia itu ibadahnya tingkatannya mencari hal-hal yang paling utama, afdhaliyah. Ketika sholat menyempurnakan wudunya, saat sholat melakukan dan memakai baju yang terbaik semata ingin menghargai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang itu seperti itu, inilah yang kita harapkan, hal-hal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan. Carilah hal-hal yang terbaik ketika kita beribadah. Ada yang mencikapi itu asal sekedar melakukan kewajiban seperti orang berdagang, ada untung rugi, ingin mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga tidak salah. Ada juga tingkat yang ketiga, dia ini melakukan ibadah asal-asalan. Tinggal tergantung kita memilih yang mana. Apakah kita memilih ibadah yang terbaik atau asal saja kita beribadah. Karena itulah sikap kita hendaknya kita hijrah dari hal-hal yang kurang menuju hal-hal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kalau ada di antara saudara kita semua yang masih berlumuran dosa, pindahlah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala tahun ini untuk tidak mengulangi lagi dan bertaubat dengan taubatan nasuha. Karena Allah Subhanahu wa taala membuka pintu lebar taubat, siapapun yang bertaubat pasti akan diterima Allah Subhanahu wa taala taubatannya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Hai orang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik taubat. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 218, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu dia hijrah, kemudian dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka semata fi sabilillah, semata karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan ulaika yarjuna rahmatullah, dia akan mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika orang sudah bertekad untuk bertaubat hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membuka lebar kasih sayangnya. Kita hendaknya merasa banyak salah, merasa banyak salah itu soleh, tapi merasa salah itu salah. Merasa banyak dosa itu baik, tapi sudah merasa benar dan sudah baik ibadahnya itu justru malah tidak baik. Karena itulah hendaknya kita merasa bahwa kita masih banyak dosa dan salah, masih amat sangat kurang kita ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kita setiap saat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, setelah kita hijrah pindah dari hal yang tidak baik menuju hal yang baik, maka sikap yang ketiga yang terbaik hendaknya kita istiqomah, melakukan semua ibadah dengan benar-benar istimrariyah, ajak senantiasa kita lakukan dengan mudawwamah, tidak akan pernah berhenti melakukan ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang ajal, sampai datang kematian. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang qalu mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, dia orang-orang yang teguh imannya, kemudian beristiqomah, senantiasa mempertahankan nilai-nilai keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka akan turun para malaikat mengabarkan kepada kita alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kita takut, janganlah kita sedih, wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan Allah telah kabarkan kepada orang-orang yang iman dan istiqomah dengan surga yang telah Allah janjikan padanya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, orang semua umat Islam itu merugi kecuali dia orang yang punya ilmu yang baik yang benar. Orang yang berilmu juga ada potensi merugi kecuali dia dengan ilmunya mengamalkan ilmunya. Orang yang beramal beribadah juga ada potensi merugi kecuali dia lakukan dengan ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ikhlas pun kadang ada potensi merugi manakala tidak dengan istiqomah. Karena istiqomah itu berat, karena itu pertahankan nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita usia yang panjang dengan penuh berkah, memberikan kita rezeki yang barokah. Allah limpahkan kita ketentraman, bahagia, keluarga yang aman, tentram, bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga surgawi, keluarga Qur'ani, keluarga Islami yang mengantarkan kita bersama keluarga kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun.
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام على سيد المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Ya Allah, ampuni semua dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa semua keluarga kami, dosa semua para guru-guru kami, dosa semua orang Islam baik yang masih hidup maupun yang telah Kau panggil. Rahmati kami, bimbing kami menjadi hamba-Mu yang bertakwa, menjalankan perintah-Mu ya Allah dan menjauhi semua larangan-Mu. Berikan kami hamba-Mu senantiasa istiqamah dalam ketaatan kepada-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi 'idzakum la'allakum tadhakkarun wa la dhikrullahi akbar.